warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Wahyuningtyas, Guru Produktif Asisten Keperawatan SMK Negeri 1 Banyudono sekaligus mahasiswa PBK Daljab Angkatan 3 tahun 2021 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini 18 Oktober 2021 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Salah satu bisa memimpin membaca doa? Ya, silakan. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Kita sudah berdoa, kemudian Bu Anita akan mengajak kalian satu persatu ya. Fitri Nurwidayati, Dwi Purnamasari, Ika Dian, Sela, Sabina Putri, Nabila Farah, Rizka Andini, Dela Termata, Jonathan juga, Dista Tri Utami, Imam Dipo. Imam Dipo sakit ya, kita doakan agar lekas sembuh, agar bisa berkumpul di tengah-tengah kita untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa. Tak lupa Bu Anita ingatkan untuk kesiapan pembelajarannya, kalian sudah bawa buku paket, laptop, charger laptop, HP, dan alat tulis lainnya sudah siap ya? Ya. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita harus patuh dengan protokol kesehatan 5M ya. Kita harus menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Semua sudah divaksin ya? Sudah. Sebelum memasuki materi, Bu Anita akan mengingatkan kalian materi yang kemarin kita pelajari, yaitu tentang konsep kompres hangat dan kompres dingin. Sebelumnya Bu Anita ingin bertanya tentang apa itu pengertian kompres. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Nabila. Silakan. Kompres dingin merupakan salah satu metode terapi yang dapat mengatasi nyeri. Ya, betul. Kemudian ada lagi, apa itu tujuannya? Siapa yang bisa jelaskan tujuan dari kompres dingin? Saya, Bu. Ya. Untuk menurunkan suhu badan digunakan pada ketiak dan lipatan paha serta mengurangi pendarahan atau rasa sakit. Ya, betul ya. Pelajaran kemarin ya, sekarang Bu Anita akan mengevaluasi atau memberikan sedikit preset pada kalian sebelum beranjak ke pembelajaran berikutnya. Dijawab secara lisan saja ya. Sebelum kita melakukan tindakan, biasanya kita melakukan komunikasi
pada pasien. Ada yang masih ingat fase-fase komunikasi terapeutik? Ya, silakan. Fase atau tahapan komunikasi terapeutik adalah fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Ya, betul ya. Ada 3 tahapan: fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Kemudian pada fase orientasi, apa saja yang bisa kita komunikasikan dengan pasien? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Tahap orientasi itu tahap perkenalan guru menyampaikan tujuan dan prosedur. Ya, kita menyampaikan tujuan, prosedur yang pertama kali dilakukan adalah perkenalan dulu ya. Kemudian baru menyampaikan tujuan, prosedur, dan menanyakan kesiapan pasien tentang tindakan yang akan dilakukan. Sebelum masuk ke kegiatan inti, biar tambah semangat, kita yel-yel dulu ya. Masih ingat yel-yelnya SMK? Masih ya. Kita yel-yel dulu ya. SMK? Bisa. SMK bisa Subhanitono? SMK bisa Subhanitono? SMK bisa Subhanitono? Luar biasa. Sekarang kita masuk ke pembelajaran inti ya. Hari ini apa yang kita akan pelajari? Nah, kita akan belajar tentang menerapkan pemasangan feedback test pada pasien sesuai kasus yang nanti kalian dapatkan. Kemudian melakukan pemasangan feedback test. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menerapkan pemasangan feedback test, menganalisis hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemasangan feedback test, kemudian menyusun langkah-langkah rencana tindakan sesuai dengan kasus. Kemudian untuk keterampilannya, nanti kalian meniru tindakan pemasangan feedback test, kemudian melakukan persiapan alat dan bahan pada tindakan pemasangan feedback test, dan mendemonstrasikan dan melaksanakan tindakan pemasangan feedback test. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu yang pertama, menerapkan tindakan pemasangan feedback test dengan tepat berdasarkan kasus keperawatan yang ditentukan. Yang kedua, menganalisis hal-hal yang harus diperhatikan dalam tindakan pemasangan feedback test dengan benar. Yang ketiga, menyusun rencana tindakan pemasangan feedback test sesuai dengan kasus dengan benar. Yang keempat, meniru tindakan pemasangan feedback test dengan benar. Yang kelima, melakukan persiapan klien dan persiapan alat pada tindakan pemasangan feedback test dengan tepat sesuai dengan SOP. Yang keenam, mendemonstrasikan tindakan pemasangan feedback test dengan benar sesuai dengan SOP berdasarkan kasus yang kalian dapat. Kemudian, langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini yaitu kita akan melakukan orientasi kasus terlebih dahulu. Nanti Bu Anita akan memberikan kasus, kemudian yang kedua, Bu Anita akan membagi kalian menjadi 2 kelompok untuk menyelesaikan kasus yang nanti Bu Anita berikan. Yang ketiga, ada penelitian kelompok, yaitu nanti kalian melakukan diskusi dari kasus yang sudah Bu Anita berikan pada kelompok kalian. Yang keempat, setelah berdiskusi nanti hasilnya dipresentasikan. Kemudian setelah itu baru analisa dan evaluasi yang kalian kerjakan tadi. Kemudian untuk teknik penilaiannya, Bu Anita akan menilai tentang sikap kalian. Kemudian Bu Anita menilai tentang pengetahuan kalian. Tadi sudah ada tes ya. Kemudian akan menilai tentang keterampilan dan nanti kalian menirukan atau mendemonstrasikan kembali apa yang sudah didemonstrasikan oleh guru nanti ya. Jadi nanti kalian mendapat kasus masing-masing dan mendemonstrasikan tindakan sesuai dengan kasus yang kalian dapat.
Kemudian setelah itu, nah ini kasus untuk kelompok 1 ya, nanti kalian mengerjakan secara berkelompok. Untuk kasus 1, kalau dibacakan salah satu bisa? Ya, kalau nggak bisa dibacakan untuk kasus 1 ya. Kasus 1, pasien tuaka umur 49 tahun mengalami pos KLL dengan keluhan nyeri bagian humerus 1/3 proksimal ekstremitas sinistra. Pasien tampak menahan nyeri. Hasil pemeriksaan saat IGD didapatkan skala nyeri 5. Nyeri berlangsung terus-menerus, tekanan darah 130/90, suhu 37 derajat Celcius, nadi 98 kali per menit, respirasi 20 kali per menit. Pasien mengatakan saat jatuh dari sepeda motor, tangannya terbentur stang dari lawan arah. Tidak ada luka terbuka, tetapi pasien mengatakan bahwa tangannya sangat nyeri saat digerakkan. Ya, itu untuk kasus 1 ya. Kemudian Bu Anita punya satu lagi, kasus kedua. Nah, itu ada 2 kasus yang nanti akan kalian kerjakan. Nah, sekarang Bu Anita akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 mengerjakan kasus 1, kelompok 2 mengerjakan kasus 2. Sekarang silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Silakan ya. Bisa mejanya dijadikan 1 sebelah sini sama sebelah sana ya. Silakan. Bagi LKPD ya. Ini LKPD untuk kelompok 1, kelompok 2. Kemudian ini LKPD-nya untuk kelompok 1. Tolong dicermati baik-baik ya. Di situ ada petunjuk pengerjaan di LKPD. Jadi cara kalian mengerjakan nanti yang pertama, lihat di petunjuk pengerjaan ya. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah ya. Nah, nanti cara pengerjaannya yang pertama, dari kasus itu kalian cari kata-kata sulit yang ada di kasus itu, yang kalian tidak mengerti. Kata-katanya seperti apa nanti dicari, kemudian nanti setelah itu buatlah rumusan pertanyaan yang terkait dengan kasus yang ada di LKPD. Jadi nanti kalian ingin tahu tentang apa, dirumuskan pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, cari jawaban dari rumusan pertanyaan yang tadi sudah kalian rumuskan bersama teman-teman satu kelompok. Nanti dicari jawabannya, di sana ada rak buku, kalian bisa mengambil buku di sana, sudah Bu Anita sediakan. Di sana ada sumber belajar yang nanti bisa untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bu Anita bagikan. Kemudian identifikasi masalah pada kasusnya. Kasusnya itu diidentifikasi masalahnya apa saja. Setelah itu cari solusi pemecahan masalahnya. Kalau sudah tahu masalahnya, baru kalian cari solusi pemecahannya. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian nanti semua jawaban dituangkan di LKPD. Dan jangan lupa untuk membuat PPT untuk presentasi kalian di depan nanti ya. Jadi buat PPT sebagai media kalian untuk presentasi agar teman kalian lebih jelas saat mendengarkan kalian presentasi. Dari sini apa ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham dengan penjelasan Bu Anita tentang pengerjaan LKPD tadi? Ini ya tahapannya, tahap 1 sampai 5 di LKPD juga sudah ada isiannya, nanti kalian tinggal mengisi. Ada pertanyaan? Tidak ya? Kemudian nanti kalian harus mendemonstrasikan langkah-langkah tindakan yang ada di rencana tindakan kalian. Jadi jangan lupa dipilih siapa yang mau presentasi, siapa yang mau menjadi perawat, siapa yang mau jadi programmernya. Nah, sebelum kalian demonstrasi, nanti Bu Aita akan mendemonstrasikan lebih dahulu. Namun saat kalian mendemonstrasikan nanti, kalian sesuaikan dengan kasus yang kalian dapat. Ya, siapa? Ya, silakan dipersiapkan. Waktunya kurang lebih 20
sudah jadi? Kelompok 2? Sudah jadi? Kelompok 2 sudah jadi, kelompok 1 sudah jadi belum? Sudah semua? Sudah ya? Kalau sudah jadi, silahkan untuk mempresentasikan. Silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Ini bangkunya dikembalikan seperti tadi lagi ya. Baik, untuk presentasinya kita mulai secara urut atau siapa yang lebih siap lebih dahulu mau maju? Urut dulu ya. Kalau begitu saya persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Silakan yang kebagian mempresentasikan siapa? Ya, silakan. Pakai ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurwijayati. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kasus 1. Pasien Tuan K berumur 49 tahun, pos kecelakaan lalu lintas dengan keluhan nyeri di bagian humerus sepertiga proksimal ekstremitas sinistra. Pasien tampak menahan nyeri. Hasil pemeriksaan saat di IGD didapatkan skala nyeri 5, serta nyeri berlangsung secara terus-menerus. Tekanan darah didapatkan hasil 130/90, suhu 37 derajat Celcius, nadi 98 kali per menit, respirasi 20 kali per menit. Pasien mengatakan saat jatuh dari sepeda motor, tangannya terbentur stang dari lawan arah. Tidak ada luka terbuka, tetapi pasien mengatakan bahwa tangannya sangat nyeri saat digerakkan. Lalu kata sulit dalam kasus ini yang kami temukan ialah humerus sepertiga proksimal ekstremitas sinistra. Pengertian dari humerus sepertiga proksimal ekstremitas sinistra yaitu bagian sepertiga pangkal lengan bagian tubuh kiri atas. Lalu perumusan pertanyaan yang kami dapatkan dari kasus 1 yakni yang pertama, bagaimana cara mengurangi nyeri yang dialami oleh klien? Pertanyaan kedua yakni terapi apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi nyeri pasien? Lalu identifikasi masalah pada kasus 1 yakni yang pertama, pasien Tuan K berumur 49 tahun. Lalu yang kedua, pos kecelakaan lalu lintas dengan keluhan nyeri di bagian humerus sepertiga proksimal ekstremitas sinistra. Hasil pemeriksaan saat di IGD didapatkan skala nyeri 5, nyeri berlangsung secara terus-menerus, tekanan darah 130/90, suhu 37 derajat Celcius, nadi 98 kali per menit, respirasi 20 kali per menit. Pasien mengatakan saat jatuh dari sepeda motor, tangannya terbentur stang dari lawan arah. Tidak ada luka terbuka, tetapi pasien mengatakan bahwa tangannya sangat nyeri saat digerakkan. Lalu rencana tindakan dan pemecahan masalah yang menurut diskusi kami dalam kasus 1 ini ialah melakukan terapi pemasangan kirbat es pada pasien untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut presentasi kelompok
2 ya. Silakan perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Dian dari kelompok 2, mewakilkan kelompok 2 dengan kasus pasien saudara Y berumur 20 tahun dengan keluhan nyeri di bagian tibia sepertiga dorsal ekstremitas dekstra. Pasien tampak menahan nyeri. Hasil pemeriksaan didapatkan skala nyeri 7. Nyeri berlangsung terus-menerus. Tekanan darah 120/80 mm air raksa. Suhu 36 derajat Celcius. Nadi 95 kali per menit. Respirasi 20 kali per menit. Pasien mengatakan saat mengikuti lomba sepak bola terbentur dari lawan pemain. Tidak ada luka terbuka, tetapi pasien mengatakan bahwa kakinya sangat nyeri saat digerakkan. Kemudian kata sulit dalam kasus 2 yaitu 1. Tibia sepertiga dorsal ekstremitas dekstra, yang artinya bagian sepertiga lutut kanan. Rencana tindakan dan pemecahan masalah pada kasus 2 yaitu 1. Melakukan terapi pemasangan Kirbet S pada pasien untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien. Sekian presentasi kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Saya Dira dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Mengapa pada kasus tersebut klien diberikan terapi Kirbet S? Ya, silakan. Siapa yang mau menanggapi atau ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Terima kasih pertanyaan dari Dira. Saya Nanti dari kelompok 2. Karena pada kasus tersebut pasien mengalami nyeri dan salah terapi yang bisa dilakukan dengan Kirbet S. Ya, itu ya. Ada yang mau menambahi atau menyanggah dari jawabannya? Tidak. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Kalau begitu sekarang kita akan mendemonstrasikan bagaimana tahap prosedur pemasangan Kirbet S. Bu Anita akan mendemonstrasikan bagaimana langkah-langkah tindakan pemasangan Kirbet S. Baik anak-anak, Bu Anita akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan tindakan prosedur pemasangan Kirbet S ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah tahap prainteraksi. Kita menyiapkan alat terlebih dahulu ya, yaitu ada APD berupa handphone dan termek. Kemudian ada kom besar, ini nanti untuk mengambil es batu. Kemudian ada kom kecil isi air garam. Kemudian ada Kirbet S. Kemudian ada perlak dan pengalasnya, ada alat kerja. Kemudian ada hand sanitizer untuk cuci tangan dan masker. Kemudian ini ada termos es. Setelah kita melakukan persiapan alat, kita cuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan, kemudian setelah interaksi, tindakan kita adalah orientasi. Kita orientasi ke pasien. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Nanita. Pagi ini saya yang akan merawat Ibu. Dari rekam medis yang saya baca, Ibu mengalami nyeri ya Bu ya di bagian tangannya. Nanti saya akan melakukan tindakan pemasangan Kirbet S. Tujuannya agar nyeri itu berkurang. Kemudian prosedurnya nanti saya akan memasang Kirbet S di tangan yang merasa nyeri ya Bu ya. Saya memakan waktu kurang lebih 15 menit untuk melakukan pengompresan pada tangan Ibu. Sebelum saya lakukan tindakan, apa ada yang ingin Ibu tanyakan? Baik, kalau tidak ada, apakah Ibu sudah siap? Ibu tidak usah khawatir, saya akan menjaga privasi Ibu selama tindakan yang akan saya lakukan tadi. Saya siapkan alatnya dulu ya Bu ya.
Kita menggunakan APD terlebih dahulu ya. Hal pertama yang kita lakukan yaitu mengisi ekstrak dengan es batu yang sudah kita siapkan terlebih dahulu ya. Isi es batu pada ekstrak 2/3-nya ya, 2/3 dari tampungan yang ada di ekstrak tersebut. Jadi jangan diisi penuh, hanya 2/3-nya saja. Setelah ekstrak terisi, kemudian keluarkan udara yang ada di ekstraknya sampai es batunya ada di ujung sini, sampai tidak ada udaranya. Kemudian ditutup. Kemudian biar tidak basah, dilap pakai lap kerja. Kemudian langkah selanjutnya kita berikan pelak dan pengalas pada bagian yang akan kita kompres. Saya pasang pelak dan pengalas gitu ya. Tujuannya agar airnya tidak membasahi spray pasien. Kemudian kita mulai mengompres bagian yang terasa nyeri, misalnya di bagian tangan, seperti itu. Kita kompres sampai 10 atau 15 menit. Kemudian mengambil pelak dan pengalasnya, masukkan ke bak kotor, buang ekstraknya. Ibu, tindakan saya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu setelah saya lakukan pemasangan T-Base? Ya, nyerinya sudah berkurang ya Bu ya. Baik, kalau ada apa-apa Ibu bisa memanggil saya di ruang perawatan Ibu ya. Semoga lekas sembuh ya Bu, dan nyerinya semoga cepat menghilang. Selamat beristirahat, selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Kemudian bereskan alat dan cuci tangan. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, silakan kalian persiapan alat dan mendemonstrasikan seperti yang Bu Arita demonstrasikan tadi ya, tapi sesuai dengan kasus yang kalian dapat. Jadi nanti lokasi pengompresannya harus sesuai dengan lokasi pengompresan yang ada di kasus kalian. Kalau sudah siap? Sudah ya, silakan masing-masing kelompok untuk berlatih dan mendemonstrasikan. Tadi ada yang sudah ditunjuk ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Tri Utami. Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk mendemonstrasikan prosedur pemasangan T-Base. Tahap pra-interaksi persiapan alat. Alat yang diperlukan dalam prosedur pemasangan T-Base antara lain ada APD, apron dan handscoon bersih. Kemudian ada pot besar untuk meletakkan es batunya. Kemudian ada pot kecil untuk meletakkan air garam. Kemudian ada es krak. Lalu ada bengkok. Kemudian ada lap kerja. Lalu ada pengalas. Kemudian ada hand sanitizer untuk cuci tangan. Lalu dalam termos es ini ada es batu. Kemudian tahap orientasi. Selamat pagi Ibu, apakah benar dengan Ibu Rizka Anjani? Sebelumnya Ibu suka dipanggil dengan nama siapa? Oke Bu Rizka, perkenalkan, saya perawat Dita Tri Utami. Ibu Rizka bisa memanggil saya Dr. Rizka. Saya yang bertugas pada pagi hari ini ya Bu. Pagi ini saya akan melakukan tindakan pemasangan T-Base pada lengan kiri Ibu. Apakah Ibu Rizka sudah siap? Baik Ibu, langsung saja saya mulai tindakannya ya Bu ya. Saya persiapkan alatnya terlebih dahulu. Menjaga privasi klien, menutup sampiran. Cuci tangan 6 langkah.
Memakai handphone bersih. Mengisi ekstrak dengan es batu. Mengeluarkan udara dari ekstrak. Menutup ekstrak. Membersihkan ekstrak dari sisa es batu tadi dengan tahap kerja. Pasang pengalas. Permisi Bu Rizka, saya pasang pengalasnya dulu ya Bu ya. Tangannya diangkat dulu Bu. Baik. Baik, sudah 10 menit saya ambil ya Bu ya. Mengambil ekstrak. Saya ambil tindakan telah selesai dilaksanakan. Ibu, bagaimana perasaan Ibu Rizka sekarang? Alhamdulillah nyerinya sudah berkurang ya Bu ya. Oke, baik, semoga nyeri Ibu lekas sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti semula ya Bu ya. Setelah ini saya akan pamit ke ruang perawat. Apabila Ibu Rizka memerlukan sesuatu bisa memanggil saya dengan memencet bel yang ada di samping tempat tidur Ibu ya Bu ya. Baiklah Ibu Rizka, saya permisi dulu ya Bu. Selamat pagi dan semoga lekas sembuh. Permisi. Ya, dan secara keseluruhan saya sudah bisa mendemonstrasikan pemasangan kirbat S dengan baik sesuai dengan SOP. Nah, ini Bu Anita punya materi tentang pemasangan kirbat S. Pemasangan kirbat S adalah pemberian kompres dingin kering untuk tujuan terapeutik dengan menggunakan ekstrak atau ekstrak. Tujuannya menghentikan perdarahan, mengurangi rasa sakit atau peradangan dan menurunkan suhu tubuh. Nah, ini tahap kerja yang sudah kalian lalui tadi ya. Dari memposisikan pasien, mengisi kirbat S 2-3 bagian, kemudian mengeluarkan udara, menutup, kemudian mengelap dengan lap kerja, kemudian memasang pengalas agar airnya tidak tumpah ke spray. Kemudian setelah selesai melakukan, kalian tadi juga sudah melakukan pemantauan respon lain, bagaimana setelah dilakukan responnya seperti apa, tadi juga sudah dilakukan. Kemudian dari semua tindakan yang sudah dilakukan, apa ada yang masih bingung tentang tahapannya? Fase-fasenya tadi sudah jelas ya. Tadi Bu Anita sudah mendemonstrasikan dan tadi juga teman-teman kalian dari kelompok 1 dan kelompok 2 juga sudah mendemonstrasikan dan juga sudah Bu Anita nilai. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Iya, Mbak Fitri. Kesimpulan pada hari ini kita mempelajari prosedur tindakan pemasangan kirbat S yang berguna untuk mengurangi nyeri. Ada lagi selain itu kesimpulannya? Ada yang bisa menambahkan? Kemudian ini Bu Anita punya soal pretest di Google Drive. Silakan HP-nya dikeluarkan untuk mengerjakan soal pretest yang sudah Bu Anita WA di grup kelas kalian. Waktunya 10 menit dari sekarang. Sudah jadi belum? Sudah semua? Ada yang belum mengerjakan? Sudah? Sudah ya? Sekarang kita lihat hasilnya ya. Nah, ini hasilnya ya. Sudah tahu nilainya ya? Bagi yang nilainya sudah bagus, dipertahankan ya. Dan bagi nilainya yang masih kurang, dipelajari lagi materi ajar yang Bu Anita berikan di link-link yang ada di materi yang Bu Anita berikan tadi ya. Nanti dipelajari dan soal tes sumatifnya dikerjakan sebagai revisi. Itu ya anak-anak. Untuk yang sudah nilainya sudah bagus, dipelajari lagi sebagai pengayaan ya. Nanti di situ juga ada soal.
nanti bisa kalian kerjakan. Kemudian untuk referensi hari ini, bagaimana menurut kalian tentang pembelajaran yang Bu Anita lakukan pada hari ini? Pembelajaran hari ini lebih efektif, Bu. Kami semakin paham dengan materi bab ini karena tadi terdapat kasus, kemudian kami berdiskusi. Tidak hanya teori saja, tetapi kami juga mempraktekannya secara langsung. Jadi pemahamannya bisa kita tangkap secara full dan jelas. Ya, itu ya. Ada lagi yang mau menambahkan untuk pembelajaran hari ini? Tidak ada ya, sudah puas dengan hasilnya ya. Ya, kalau sudah puas dengan hasilnya, jangan lupa nanti minggu depan kita akan belajar tentang cara merawat atau memotong kuku pasien. Ya, jadi itu merupakan bagian dari kebersihan pasien yang harus dilakukan oleh seorang asisten perawat untuk memenuhi kebutuhan manusia pada baik di rumah sakit. Jadi yang membutuhkan perawatan seperti itu ya. Jadi jangan lupa minggu depan kita belajar tentang materi baru yaitu tentang memotong kuku pasien. Sebelum Bu Anita tutup, ada yang ingin disampaikan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini. Salah satu bisa memberi doa lagi. Ya, silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.